Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin hadirat ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bermuajahah masuk malam nisfu Zulhijjah, karena malam ini masuk tanggal 15-nya Pak, bulan Rayagung. Setelah kemarin melaksanakan ibadah yang berkait dengan Idul Adha, sampai tanggal 13 hari Ahad kemarin kita terakhir diperintah untuk wayadhkurusmallah fi ayyamin ma'dudat, berzikir kepada Allah di hari yang sudah ditentukan, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid sampai 13 asar. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, bukan berarti hari-hari di luar itu tidak perlu wayadhkurusmallah, karena zikir itu ibadah, berdoa itu ibadah. Sementara ibadah itu adalah tugas kita sepanjang hayat. Dalam surat Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti, pasti itu yakin. Nah, kita memasuki bab baru, babu dzikri wa doa, sudah disampaikan dalam prolog muqaddimah 2 atau 3 minggu yang lalu, di mana zikir ini maknanya sangat luas. Bisa zikir dengan kulambe lisan, bisa zikir ku hate kolbu, bisa zikir ku gawe lambe hate gawe. Ketika orang tidak mau melanggar, walaupun tidak ada siapa-siapa, teu aya CCTV, nggak ada orang, nggak ada yang melihat, tapi dia punya keyakinan Allah melihat, maka dia sedang zikir. Dengan zikir yang sebenarnya, karena dirinya merasa diawasi oleh Allah, sehingga atas itu dia ingat terus kepada Allah, dibuktikan dengan tidak mau melanggar aturan Allah. Nah, itu jadi zikir dengan anggota badan.
Gitu. Bu, salakima ayat teu ayatna. Mengpeung eueuh salaki. Ari Allah iraha teu ayana. Nah, orang yang punya perasaan kuat merasa diawasi di Allah itu namanya ahli zikir. Itulah yang disebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Dzikron katsira itu bukan dengan lisan. Karena kalau ukurannya lisan, jumlah itu banyak tergantung pembanding. Saya zikir 100 kali banyak dibanding 50. Dibanding 500 mah sedikit. Saya zikir 500 kali banyak dibanding 100, dibanding 2000 mah sedikit. Makanya zikir yang banyak itu bukan jumlah. Karena kalau dalam sholat, habis kita sholat wajib disuruh zikir. Gitu kan, salam ke kanan, salam ke kiri, baca istighfar 3 kali, zikir, baca Allahumma antas salam, kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, jumlahnya 99, wa tamamul mi'ah, genapkan bilangannya jadi 100. La ilaha wahdahu la syarikalah. Terus Bu, 1 kali sholat wajib 100, berarti 5 waktu sholat 500. Banyak tergantung pembanding. Cuman bagus bukan bagus, itu paling bagus karena job desk-nya aturannya begitu. Makanya bukan paling banyak amal, tapi paling bagus, liyabluwakum ayyukum ahsan. Bagaimana yang disebut paling bagus amal itu paling sesuai dengan perintah, paling sesuai dengan contoh. Walaupun sehari semalam ngan 500, aya nu 10.000, nepikeun ka Allah teh ngolebat. Itu ahsanu amalah, tidak ahsanu amalah mah ada perintah, ada contoh. Itu Pak. Jadi jangan dimaknai banyak itu sekedar jumlah. Jadi banyak di sini sifatnya yang tadi, zikir bil janan, anggota tubuh selamanya di mana saja kapan saja punya perasaan diawasi oleh Allah, sehingga kita berjuang tetap berbuat baik sebagaimana kita berjuang untuk menjauhi larangan. Nah, ini maknanya. Itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang masuk hadis pertama, Pak. Hadis pertama bab zikir dan doa. Sudah dijelaskan apa zikir, apa doa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala,
Allah Ta'ala berfirman. Berarti Bapak Ibu, hadis ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Kan hadis itu ada fi'lun Nabi, pekerjaan Nabi, ada qaulun Nabi, ada perkataan Nabi, ada takrirun Nabi. Hadis itu, takrir Nabi itu adalah pekerjaan sahabat atau ucapan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Bentuk pembenarannya bisa langsung kauli, ya Anda benar. Bisa langsung na'am, shawab. Bisa pembenaran Nabi dalam bentuk bahwa Nabi tidak melarang ketika sahabat melakukan satu perbuatan. Diamnya Nabi, tidak melarangnya Nabi, pertanda Nabi setuju. Dalam usul fikih, ilmu usul fikih namanya ijma sukuti. Diam itu tandanya setuju. Barade moal cari cing berarti bade. Gitu teteh. Nah itu Pak. Nah. Mama bapak wiosna ek nikah deui. Cicing we si ibu teh. Kala surasi seri berarti diam itu tandanya setuju. Ieu mah teu cicing, maledogeun panci. Nah, itu Pak. Jadi ada hadis takrir Nabi, perbuatan sahabat, pekerjaan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi, baik melalui ucapan ataupun diamnya Nabi, tidak menegur, tidak melarang, tandanya Nabi setuju. Makanya yang disebut agama apa? Itu tidak agama kacau. Dalam kaidah definisi agama itu apa? Ma wada'ahullahu wa rasuluhu ma wada'allahu fi kitabihil karim. Yang disebut agama itu ketetapan Allah yang ada dalam Quran dan ketetapan Rasul yang ada dalam hadis. Makanya syari disebutnya pembuat syariat itu dua, Allah dan Rasul. Allah Quran, Rasul hadis. Makanya kenapa dua kalimat syahadat itu turunannya Pak? Itu. Jadi nyambung itu. Nggak bisa dipisahkan. Jadi syahadat itu nanti turun bahwa kepada Allah, kepada Rasul. Allah Rasul itu Quran dan hadis. Makanya yaitu ibadah diterima ke Allah dalam bentuk ikhlas. Ikhlas itu berarti benarnya tauhid, bergantung, bersandar, berniat hanya kepada Allah. Kepada Rasul itu dalam bentuk mutabaah, shawab, mengikuti contoh Rasulullah. Itu Pak, nggak bisa dipisahkan. Nah hadirin sekalian, jadi hadis ini hadis kursi karena hadis kursi itu adalah firman Allah yang narasinya, kalimatnya disampaikan oleh Nabi. Kalau Quran itu kan kitabullah, kitab Allah, an munazzalu ala rasulihi, yang diturunkan kepada Rasul, biswasitotil amin Jibril, dengan perantaraan malaikat al-muta'abbad fitilawati, baca Quran wae jadi ibadah. Baca Quran Pak, mendengarkan Quran, ngadengekeun dongeng mamoan Pak, maca novel moal nepikeun ka ceurik moal.
Al-muta'abbad bitilawati, ibadah kalau dibaca, boro-boro diamalkan, boro-boro kaharti diaji di guar tafsirna dibaca wae jadi ibadah dibaca. Tambah kesel, qul huwallahu ahad Allahu samad, ibadah bu. Tambah kesel, pulangkan saja. Mau jadi nanaon. Jadi kalau hadis mah firman Allah tapi redaksinya oleh Nabi, hadis qudsi. Kalau Quran mah firman Allah yang redaksinya langsung dari Allah. Termasukkan penyimpanan, kenapa ayat ini disimpan di surat ini. Surat ini namanya, itu semuanya instruksi Allah itu Pak. Nah hadis ini yang pertama dalam bab zikir dan doa, hadis kursi. Kata Allah, ana ma'a indi madzakaroni, aku akan bersama hambaku. Lihat, aku bersama hambaku. Madzakaroni, catatannya selama hambaku zikir ingat kepadaku. Jadi Allah teh bareng teh jeung urang, maka jawabannya urang emut teh ka Allah. Gitu. Berarti kalau kita tidak ingat, jauh. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat. Ulah diteruskeun. Sanes disuruh ngalagu. Nah, jadi ana ma'a abdi, kata Allah, aku bersama hambaku. Madzakaroni, selama hambaku mengingat kepadaku. Makanya padkuruni adzkurkum, ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Jadi kudu urang heula ka Allah, butuh henteu urang ku Allah. Intan surullah yansurkum, hayang ditulungan ku Allah, teu nulungan agama Allah, muka lu jauh. Ari Allah hayang inget ka urang, urang teu eling-eling. Enggak apa, hidup mati and give, memberi dan menerima. Komo ka Allah mah siapa yang butuh? Urang Allah. Urang Allah nu butuh teh. Urang Allah mah dina surat Ibrahim, ing takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Kalaulah kalian kupur tetanggung lain wae anjeun, sakumna manusia di alam dunia kupur ka Allah. Fa innallaha la ghaniyun alim, eueuh nu nyembah saurang acan di alam dunia ka Allah, tetap Allah makaya dan mulia. Kalian beriman taat kepada Allah tidak akan membuat Allah mulia, kaya. Kalian kufur kepada Allah semuanya tidak akan membuat Allah hina. Jadi kalian beriman tidak pengaruh bagi Allah, yang berpengaruh mah kalian. Kalau beriman kepada Allah, hidup kalian tenang, aman, selamat. Tapi jauh dari Allah, tidak zikir, justru kalian akan hina. Jadi siapa yang butuh? Kita. Makanya diawali dengan datangnya kita kepada Allah. Da anjeun nu butuh, sok atuh tingalikeun tanda ayana Allah. Itu Pak, ada orang kafir, permintaan terakhirnya dia ingin masuk Islam. Permintaan terakhir nate, Tuhan Allah, kalau benar ajaran Islam itu, perlihatkan tanda-tandanya sekarang. Sekarang, walaupun dengan hal sepele, coba perlihatkan. Ketika kau perlihatkan,
tandanya, bentuknya apapun saja, apakah percikan iman, apakah lalat yang lewat di hidung, apakah burung yang lewat, apakah angin berhembus, ketika dia ngomong begitu, dia berharap Allah memperlihatkan tanda, nanti saya langsung akan syahadat. Ternyata punya tunggu tak pernah ayah, biasa weh. Ini teh bener enggak ajaran Islam. Kebetulan di depannya ada Quran. Pas Quran dibuka, di ayat yang dia baca, sanurihim ayatina fil afaq, kami perlihatkan tanda kuasa kami, keberadaan kami di jagat raya. Kakara ngahuleng eta yang engkau lihat itu tanda Allah. Kau lihat pohon, itu Allah. Kau lihat bintang, Allah. Matahari, Allah. Angin berhembus, Allah. Kenapa kau minta yang tidak-tidak? Yang kau lihat itu semuanya tanda kebesaran Allah. Nah, banyak orang yang begitu, Pak. Sudah diperlihatkan oleh Allah, merasa bahkan itu bukan tanda kuasa Allah. Nggak peka. Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, ana ma'a abdi madzakaroni. Ingin Allah bersama kita? Ingin. Caranya ingat terus kepada Allah. Itu. Wa taharrokat bisapatah, dan taharrokat, dan menggerak-gerakkan dengan berzikir kepadaku, sapatah, dua lidahnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini Pak. Akhrajahu Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu Bukhari ta'liqan. Nah, Bapak Ibu, hadis ini biasanya disambungkan dengan hadis qudsi yang lain. Hadis qudsi yang lain yang lebih masyhur, biasanya sambungannya, yang mana lafadznya sebagaimana disampaikan oleh Allah, di mana lafadznya ana ingdadonni abdi, aku bersama sangkaan hambaku. Bu, hati-hati. Kalau dalam pikiran sangkaan kita jelek kepada Allah, kejelekan itu yang akan terjadi. Urang teges ngadoanya tara dikabul wae, moal dikabul eta teh. Gitu. Ya. Jadi Allah mah tergantung sangkaan. Urang ngadoa sigana doa teh asa moal dikabul, Gitu. Maknanya la yamutanna ahdukum illa wa yuhsinu dzannahu billah. Tidak boleh mati salah seorang di antara kalian kecuali punya sangkaan baik kepada Allah. Hati-hati. Apapun nasib yang kita terima, baik terasanya manis maupun pahit, baik terasanya enak maupun enak, gitu, maka itu tetap berhusnudon kepada Allah, berhusnudon kepada Allah. Jangan pernah suudon. Kersuudon ke Allah maut. Wah. Eta mah sama nasibnya seperti wala tamutunna illa wa antum. Mananya kemusliman kita jangan dilepaskan kapan saja. Karena bisa jadi ketika kita melepaskan muslim maut. Seperti kita sedang punya pikiran negatif kepada Allah, suudon maut. Wah, bahaya. Gitu. Ya Allah, saya berdoa pengen A, pengen B, pengen C, ya Allah teh kumahanya. Nah, hati-hati. Ana ingdadzanni abdi, aku bersama sangkaan hambaku.
Wa ana ma'ahu. Nah, aku kata Allah ma'ahu bersama hambaku idza dzakaroni, selama dia berzikir, ingat kepadaku. Bu, terkadang kita mah nginget seseorang yang orang itu tidak ingat kepada kita. Kasihan deh loh. Ada pejabat orang besar datang ke Ciamis berdesak-desak. Hoyong dipoto. Cekrek. Nah, di-share ke sana kemari, datang ke rumah, di-print, disimpan di ruang tamu. Pak, gagah bangga. Jalma eta nama geus teu ingetin ka urang. Urang nama inget saubur, kasihan deh loh. Pak, konon katanya jangan terlalu berlebihan dengan orang-orang besar, karena ketika berpisah geus teu ingetin ka urang. Ai urang mah ingat saumur umur, mending kene fadzkuruni adzkurkum, ingat kepada Allah, nanti Allah ingat kepada kita. Kadang mah boro-boro pejabat orang besar, kadang ada suami kaluar ti imahna geus poho ka majikan. Pak, gitu. Kakarake Samaralengka geus teu inget gitu. Ingat-ingat teh dititah, hayang dititah mencetan we abus ang. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah, kalau hambaku ingat kepadaku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Hebat Pak. Kita selalu ingat kepada Allah dalam diri kita. Ke WC ingat dia, dianya Allah. Makanya bukti ingat kepada Allah, baca doa, mendahulukan kaki kiri sambil baca doa. Di WC keluar mendahulukan kaki dengan baca doa. Nah, ketika kita ingat Allah dalam diri kita, Allah ingat kita dalam dirinya. Hebat Pak, bangga enggak diingat ku Allah? Ibu diingat-ingat ku salaki, bangga tuh? Enggak ada perempuan tercantik di dunia kecuali istri saya. Bangga tuh Bu? Bangga tuh? Bangga. Bangga. Gitu. Karena Nabi Muhammad mah begitu ka Siti Khadijah. Boro-boro Khadijah masih hidup, Khadijah sudah meninggal saja, Khadijah mah dicemburui oleh seluruh istrinya. Padahal Khadijah nama geus maot. Jadi cemburu teh kanu maot. Aisyah wae cemburu ka Khadijah sebab nama Khadijah senantiasa disebut ketika ngobrol dengan istri-istrinya. Padahal Khadijah nama tos maut. Kan Nabi menuju sarang Siti Khadijah mah di Mekah tidak poligami Pak. Hanya satu ke Siti Khadijah. Meninggal Khadijah di Mekah, tidak lama hijrah. Itu meninggalnya dengan meninggal pamannya. Makanya disebut tahun itu tahun duka, tahun orang-orang yang dia cintai meninggal. Tidak lama hijrah ke Madinah. Tapas hijrah teh keur ngaduda itu teh. Tah, di Madinah baru Pak punya istri banyak. Jadi bapak lamun hayang boga pamajikan loba. Gitu Pak. Hebatnya Siti Khadijah walaupun sudah mati, namanya oleh Nabi disebut karena nanti termasuk 3 perempuan yang istimewa di dunia, termasuk Khadijah Pak. Tuh hebat kumaha. Makanya Siti Aisyah pernah cemburu begini, Nabi mah resep kanu kolot. Muncul bahasa orang gagabah sia.
lain dinyakeun dipahlawankeun bakatkunya gak ada perempuan yang paling istimewa dalam hidup saya kecuali Khadijah. Makin cemburu. Teu hebat kumaha orang lain membaikot, Khadijah itu mendampingi saya, bahkan hartanya sampai habis untuk perjuangan. Kamu sudah begitu belum? Maknanya Pak, maknanya kalau ingin diingat oleh orang maka simpan sebanyak mungkin kebaikan. Kata kuncinya itu. Kata kuncinya, ibu kalau ingin suami setia diingat oleh suami, kamana we ingat ka ibu. Kuncinya satu, ketika suami bersama ibu maka suami diservis habis. Sagala kahayang kacung boro-boro nu dipenta teu dipenta ge surti. Datang bapak basiga para regalnya pencetan dah begitu Pak. Orang-orang seperti itu ketika meninggal maka akan diingat sepanjang hayat, karena selama hidup dia korbankan sebagian hidupnya untuk melayani, membahagiakan. Itulah Khadijah kepada Nabi gitu. Jadi teorinya simpel sebetulnya gitu. Teorinya simpel kan Pak. Kenapa para pahlawan Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol? Karena mereka mengorbankan kesenangan hidupnya untuk kebahagiaan rakyat Indonesia. Makanya diingat karena dia berjasa, itu namanya berjasa. Atau hebatnya Siti Khadijah mah ketika Nabi dapat wahyu di Gua Hiro pertama, kan dalam hadis Bukhari yarjupu fuadahu, hatinya itu terguncang teh naon Pak? Gelisah karena ada kejadian yang belum pernah dialami dan belum tahu ini kejadian apa. Jadi nuju tahanus di Gua Hiro teh Pak, lamun sekarang mau ke Gua Hiro itu sekarang ada namanya markas Quran gitu ya. Jadi museum Quran di bawah nanti Pak. Enak kan, jalan 2 jam gitu, 3 jam. Nanti mah bakal ada kereta gantung. Gitu. Itu kemarin pas di sana gitu. Ternyata baheula mah kabayang eta. Ya Allah. Di Mekah teh kadinya teh duka sabaraha kilo, duka 5, duka 7, duka 10. Di Mekah teh mau ke. Itu Nabi gitu. Nganu hebat nama Khadijah Pak. Hampir setiap hari atau 2 hari 3 hari sekali masihkeun bekal kagambar ayeuna istri. Ya Allah, rumpil jangkung teu hebat kumaha Khadijah. Ningali ayeuna ge anu umroh nu haji haroream kadinya teh. Kayak cenah lamun geus aya kereta gantung kakak. Tinggal kaguha. Coba kalau jalan panas ereng-erengan batu wungkul. Kagamar Khadijah mah itu Nabi sedang tahanus suka ngirim makanan. Tuh Bu, salaki keur gawe teh barengan. Dia mah datang ke dicarekan. Ketika yarjubu puadahu, tergoncang datang ke Siti Khadijah, zammiluni selimuti aku, maka disimbutan ku Siti Khadijah. Aya naon akang? Kata Nabi Muhammad, inni khasyitu ala nafsi, aku sangat takut sesuatu yang jelek menimpa diriku karena kejadian begini di Gua Hiro. Lihat, perempuan yang hebat ketika suaminya terpuruk lain mu puas. Dosa ka pamajikan. Teu jaga-jaga teuing. Meni pede habis mah. Teu jaga-jaga teuing ku Allah teh ditempokeun wawalesna nu goreng ka pamajikan. Padahal tidak begitu Siti Khadijah mah. Wallahi demi Allah la yukhzikallahu abada. Allah tidak mungkin menyusahkanmu, menyedihkanmu selamanya. Gak mungkin akan ditimpa kejelekan. Kenapa? Nah, Siti Khadijah menyampaikan motivasi
atas kebaikan Nabi selama ini. Innaka latasilur rahimah. Jadi kalau hidup ingin mulia, maka nasihat Siti Khadijah kepada Nabi, Pak. Lain Nabi nggak nasihatan istrinya, Siti Khadijah menasehati dan Nabi terima. Maknanya Siti Khadijah punya ilmu hikmah yang luar biasa. Sampai malaikat Jibril saja pernah mengirim salam kepada Khadijah. Malaikat Jibril, lain presiden, lain gubernur, bukan bupati. Menggambarkan apa? Ibu kalau di kampung ibu, di kampung kita ada tokoh, kita ketemu dengan Pak Bupati, salam naknya, oh caket bumi Pak Haji anu salam nak. Menggambarkan apa? Posisi si Pak Haji itu luar, padahal orang lembur cek orang mah. Tapi tokoh wae di atas memberikan salam. Ini Khadijah orang biasa itu, tapi ternyata malaikat Jibril saja mengirimkan salam. Itu makanya Bu, turutan Siti Khadijah. Itu innaka latasilur rahima, engkau mah penyambung silaturahmi. Ingin mulia, sambungkan silaturahmi. Wataksimul ma'duma, tutulung kanu butuh tatalangkana susah. Watakri dhaifa, menghormat tamu. Nuka opat, watu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau mah orang yang selalu berpihak membantu orang yang ingin mendirikan kebenaran. Nah ini Pak, Bu, luar biasa Siti Khadijah. Jadi balik lagi Pak. Jadi Allah itu akan bersama kita manakala kita ingat kepada Allah. Wa in dzakartahu fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairon minhu. Kalau orang itu ingat kepadaku dalam kumpulan orang banyak, maka aku juga akan mengingatnya dalam kumpulan yang lebih baik daripada itu. Wa in taqarrabtu ilayya shibran, kalaulah dia datang kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilayya dhira'an, maka aku datang kepadanya dengan sehasta. Wa in taqarrabtu ilayya dhira'an taqarrabtu ilayya ba'an. Pokoknya kalau kita datang kepada Allah jalan, maka Allah datang kepada kita sambil berlari. Maknanya Bapak Ibu sekalian, wa hadhihi ma'iyatun khosotun, inilah ma'iyah. Ma'iyah itu ma'a, kebersamaan Allah secara khusus, tupidu uzmatan, yang menggambarkan keagungan, dzakarahullahu ta'ala, gitu, keagungannya ketika dia mengingat Allah, mengingat Allah. Jadi Bapak Ibu ingin diingat oleh Allah, ingin Allah bersama kita, ingin. Rumusnya simple. Rumusnya simple. Apa rumusnya? Kita harus selalu ini Pak. Kalau kita berdoa harus yakin doa kita diijabah. Kata Rasulullah, udhullaha, berdoa kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan engkau yakin doamu pasti biijabah. Lihat, wa'lamu, ketahui, anallaha, sesungguhnya Allah, la yastajibu, tidak akan mengijabah doa aman, doanya orang yang hatinya gopil. Ngadoa mah ngadoa, zikir mah zikir, teman hatena duka ke mana? Subhanallah, alhamdulillah, wallahu. Ada yang berdoa begitu? Banyak. Ari lambe ngadoa zikir kepada Allah, ari pikiran jeung hate duka kaman. Duka kana sangu, duka kana sate. Maknanya bahwa doa yang diijabah itu doa yang kita panjatkan kepada Allah, di samping yakin doa kita diijabah. Kalau kita tidak yakin Allah mengabulkan doa, siapa lagi yang bisa mengabulkan doa kita kalau bukan Allah? Yang kedua, dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Kata Imam Ibnu Zamrah. Jadi Pak, hadis di atas itu menggambarkan kebersamaan Allah yang maha agung bagi orang yang terus ingat kepada Allah. Maka Allah menurunkan rahmatnya, kelembutannya, petunjuknya, kemudian pertolongannya, warido dan keridoannya, bihalihi dengan keberadaan hamba itu yang ingat kepada Allah. Nah, Imam Ibnu Zamrah menyatakan maknahu ana ma'ahu, aku akan bersamanya, bihasbi maqasadahu min dzikrihi li, selama dia bermaksud ingat kepadaku. Nah, zikir ini Bapak Ibu bisa dengan apa? Zikir itu bil qalbi. Yang kedua bil lisan, bisa dengan lisan atau dengan hati, dengan lisan secara bersamaan. Kan tadi ada yang zikir dengan lisan, berdoa kepada Allah tapi ternyambung karena hati, min qalbin gopil, ari hati nama gapleh lalai. Jika orang munafik ketika dia sholat tapi yuraunan nasa, sholatnya sebagai bahan pameran kepada manusia gitu Pak. Zakatnya zakat pameran, hajinya haji pameran gitu. Wala yadhkurunallaha, teu inget ka Allah, keur haji, keur sholat, keur ibadah ila qalila, inget nage ngan saeutik. Berarti loloba nama teu. Karena niat dzikirnya bukan karena Allah, sebagai bahan ria, pamer, bahasa kita pencitraan Pak. Nah, ini zikir dengan hati, dengan lisan atau keduanya. Termasuk masuk zikir ini adalah bimtithalil amri wajtinabin nahyi, dengan melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan. Jadi melaksanakan seluruh perintah, menjauhi seluruh larangan. Tadi yang dimaksud Pak, tadi yang dimaksud, yang di awal dimaksud gitu. Jadi ketika kita melaksanakan perintah, kita sedang berzikir. Ketika kita menjauhi larangan, kita juga sedang berzikir. Karena zikir secara kebahasaan ingat. Itu orang nggak mungkin melaksanakan perintah, menjauhi larangan kalau dia tidak ingat. Makanya orang gila tidak ingat, makanya tidak ada taklif kewajiban. Yang tidak ingat itu 3 kelompok Pak. Nutara ingat hiji rupi al-qalam an-thalas, diangkat kalam, tidak dianggap berdosa 3 kelompok. Yang pertama anin naim, orang yang tidur, hatta yastaikir, sampai dia bangun gitu. Orang tidur di ceramahan, orang tidur di adanan, anu maot di adanan. Yang disebut adzan itu apa? I'lamun biduhuli waktus sholah. Yang disebut adzan itu dalam kitab Nul Autor, i'lam, pengumuman sudah masuknya waktu sholat. Kunaon ari adzan teh? Bilabdin mahsus, memakai lapad yang khusus, teu bisa sagawaya, ala waktin muayyan. Kapan? Waktunya juga sudah innas salat alal mu'minin kitabam mauquta. Salat bagi orang mukmin waktunya ditentukan. Tidak setiap ingin bisa adzan.
aya jalma nu adan iraha ta eta tandana nu keur edan. Pak, jadi ada orang yang zikir itu biljanan, Pak. Nah, tapi tadi kita sedang menjelaskan 3 kelompok itu ya. Kelompok yang kedua orang anak kecil sampai dia balik. Pak, punten, emutan urang nuju alit ti lahir dugi ka sabaraha teu emut? Ngawitan emut luplep yuswa sabaraha? Cok Pak, yuswa 2 tahun emut teu acan. 3 tahun teu acan. 4 tahun 5 tahun mulai luplep leres teu? Gitu. 6 tahun 7 tahun ngawitan sekolah SD emut teu? Nah, kapan Pak itu? Kenapa rupi al-qalam? Kenapa anak kecil sampai balik? Karena itu ingatannya belum sempurna. Gitu, luplep itu. Ya, simkuring kapungkur nuju alit duka tahun sabaraha ka masjid teh sok digandong kupun bapak. Ingat Pak, keur digandong nadangeuna. Ka masuk ka masjid tapi digandong. Ka masjid no nyapeun tasieun pasantren ayeuna mah. Kapungkurnya ingat, tapi duka sabaraha kali gitu Pak. Ngan ingat gitu digandong. Duka yuswa sabaraha. Secara keseluruhan mah mun disebut teu emut. Komo eta teh tahun sabaraha, bulan naon, tangga wah komo. Tahun ge pokona mah keur leutik we pokona mah. Itu can SD eta teh Pak. Makanya yang kedua itu rupi al-qalam. Kenapa? Tidak ditaklif karena ingatannya saja belum sempurna. Yang ketiga anil majnun. Orang yang gila sampai dia ya gila ingat kembali. Nah ini yang terlepas dari ibadah, terlepas dari zikir. Makanya Bapak Ibu, kalau lupa itu berarti kebalikan dari ingat, kebalikan dari zikir. Kalau orang lupa tidak ibadah atas dasar itu, kalau benar maka tidak dosa. Sebab tidak zikirnya bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mampu. Nuju Ramadan dahar beak saboboko jeung beak sateko cai dosa teu? Padahal lupa henteu Pak. Gitu. Pal yutimma saumahu, teruskeun we saumna. Sabab ngalanggarna teh bukan sengaja karena tidak tedikirna teh karena tidak ingat. Hebat Pak. Teruskan saumna, puasa sah beteung wareg. Ngan ngadak-ngadak hese Pak neangan poho teh. Aduh, lamun unggal poe we Pak. Lebaran teh bayuh yuh. Bapak Ibu sekalian, ini Pak, hati-hati Pak, hati-hati. Ari sholat itu zikir bukan? Sholat itu zikir bukan? Apa dalil bahwa sholat itu zikir? Inna sholata kanat alal mu'minina. Eta Pak. Aqimis sholat, inna sholata kanat alal mu'minina. Bukan Pak. Wala dzikrullahi akbar. Dzikir akbar teh sholat. Ek dikir akbar bima. Eta teh bade Jumatan disebut dzikir bukan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah.
pasau bersegera menuju dikir di nama sholat Jumat. Quran dikir bukan? Inna nahnu nazalna dzikra, makana keur salat keur maca Quran maknanya kita sedang zikir. Nah ada Pak orang yang salat, orang yang baca Quran, contoh salat, tapi dengan salatnya, dengan zikirnya yang disebut zikir akbar salat tidak merubah sikap dan perilakunya. STMJ salat terus maksiat jalan. Ini teh kumaha, kan salat itu tadi zikir akbar, tapi justru ahli salat ahli maksiat. Iya teh kumaha, Rasulullah menyebutkan man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang dengan salatnya tidak mampu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, lam yazdad minallah illa bu'dan. Dengan salatnya bukan dekat kepada Allah tapi semakin jauh. Kenapa Pak? Maknanya karena zikirnya tidak berbekas, khusyuk, tidak berbekas, tidak ada jejak zikirnya. Padahal sholat itu tadi zikir yang besar Pak. Kalau ibadah tidak ada bekas, tidak ada efek, kata Imam Al-Marogi, seperti apa Pak? Seperti patung manusia, foto manusia lain. Manusia bukan. Kalau foto manusia, patung manusia bukan. Kama anna suratal insan wa timsalahu laisa insanan. Patung manusia, foto manusia lain manusia. Gitu Pak. Ari babegig manusia lain. Padahal pakai baju koko, pakai kopeah. Tuh Pak, tinggal kunaon Pak, eta penghinaan ka kiai babegig. Baju koko pakai kopeah coba. Jadi kiai teh babegig eta penghinaan. Itu Pak, ari hujan tengiuhan, peting teu ampih, hujan tengiuhan cek manuk teh lain manusia babegig. Babegig, makana entre Pak, karena kopeahna da lain manusia ieu mah babegig. Buktina burit teu ampih, hujan tengiuhan. Tah aya manusia salat nama salat tapi eueuh asar eta mah bebegig keur salat, patung keur salat, sabab salatna enggak ada ruh, enggak ada pengaruh. Kudu beda atuh nu zikir akbar ahli salat jeung nu tara salat, kudu beda nu sok ngaji jeung nu tara ngaji, kudu beda atuh Pak, nu gaduh ilmu jeung nu teu gaduh ilmu. Berarti kalau ada pembeda ahli sholat, ahli ilmu, ahli ngaji, ahli ibadah dengan yang tidak, tandanya zikirnya benar, buktinya berbekas. Gitu. Idul Adha teh, Idul Adha saumur hirup ngan narima daging kurban. Bari tahun ayeuna mah saeutik laleutiknya panitiana teu waras. Kurban tara narima daging nyalahkeun panitia teu bener nu ayeuna. Pak, hati-hati, banyak yang begitu. Da abdi mah teu kurban teh henteu mam, ari rokok 2 bungkus. Hati-hati Pak, hati-hati. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan hadis yang pertama. Gitu. Prinsipnya, substansinya hadis pertama itu apa? Kalau kita ingin disertai, diingat oleh Allah, maknanya dicintai, dirahmati, dilindungi, dijaga oleh Allah, maka selamanya kita harus mengingat Allah. Baik mengingat dengan lisan, dengan hati, maupun mengingat aturan-aturan Allah. Pak, ayo pertarusan.
Bismillahirrahmanirrahim. Salit Ustaz tadi tentang masalah zikir ya kalau kita berdoa kepada Allah kita harus meyakini, sudah yakin ulah, intinya nanti jangan sampai suudon kepada Allah gitu kan, harus meyakini tapi dengan yang kebaikan ya doanya Ustaz. Nah sekarang kebalikannya, ada orang yang mendoakan untuk kejelekan yang lain, mencelakakan, misalnya wah sing lumpuh seumur hidup, sing kering misalnya gitu ta. Nah itu doa itu tapi dia meyakini, nah Ustaz ya meyakini kepada Allah ngedoana. Nah misalnya dijabah ku Allah itu suatu sungkunan seistrijat bagi dia apa gimana Ustaz itu? Nah itu Ustaz pinten. Oh ya, hebat pertanyaannya. Satu, bolehkah mendoakan kejelekan orang lain? Kan itu ya. Pertanyaannya, bolehkah mendoakan kejelekan orang lain? Maka Bapak Ibu sekalian, jangankan mendoakan pihak lain, moal ujug-ujug didoakan goreng Pak, lamun teu aya sabab penyebabnya. Pertanyaannya gini, bolehkah membalas kejelekan orang yang jelek berbuat jelek kepada kita? Boleh nggak? Ngabalas goreng kanu goreng kenging teu? Kenging. Sok sanajan sarua gorengna. Kenging teu ngabalas koret kanu koret. Berarti sarua. Kenging teu ngabalas sombong nu sombong. Sok sanajan sarua sombongna. Berat mana Pak membalas kejelekan dengan mendoakan kejelekan? Berat mana bobotnya? Berat membalas. Berat membalas yang jelek dengan yang jelek secara hukum, bicaranya hukum. Kalau hukum kan boleh dan tidak. Fa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum. Kalau engkau disakiti, balas rasa sakitmu sesuai rasa sakit yang kau terima. Boleh membalas, yang tidak boleh berlebihan. Ini ayat turun berkaitan dengan rasa sakit yang luar biasa Nabi atas meninggalnya pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, yang jadi masalah bukan meninggalnya karena dicacak, diwalang, disisit Pak, cek bahasa sekarang mah dimuti. Wah, ini yang membuat Nabi emosi dan marah. Kalau saya nanti bertemu lagi dalam peperangan, saya akan lakukan hal yang sama kepada mereka sebagaimana mereka menyakiti paman saya. Maka turun ayat yang tadi, fa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum. Kalau kalian disakiti, balas rasa sakitmu sesuai rasa sakit yang kau terima. Membalas kejelekan dengan kejelekan saja boleh. Komo ngado makanya nanti ada doa wangsurna alal kaumil tolonglah kami untuk mengalahkan orang kafir yang berbuat dolim. Jadi secara hukum boleh Pak, cuman tentu Pak, boleh itu bukan tentu lebih baik. Bagi kita bukan sekedar yang boleh, mana yang lebih baik. Wala in sabartum lamun sabar tesaru wana. Tidak setiap kejelekan dibalas dengan kejelekan. Ada saatnya kejelekan dibalas dengan kebaikan. Anu ieu mah tuh ulah dibalas biasa we, ieu mah air tuba dibalas air. Itulah yang dilakukan Nabi ketika dilempari sampai parah oleh orang Thaif. Turun malaikat penjaga gunung ek dikumahakeun urang Thaif. Kalau engkau mengizinkan, kami kata malaikat akan nguruk orang Thaif dengan 2 gunung yang besar ini. Pak, lamun urang jadi Nabi Muhammad na kumaha ditawaran gitu. Makanya orang mah terjadi nabi ge eta Pak, pendendam. Kata Nabi Muhammad ulah. Padahal kalau Nabi mengizinkan secara hukum boleh, tapi Nabi tidak melakukan itu. Jangan Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuh Pak, gitu. Nabi juga memberikan contoh. Jangankan mendoakan jelek walaupun boleh, membalas kejelekan saja tidak.
Tidak. Makanya dalam Quran idfa billati hiya ahsan, tolak kejelekan dengan kebaikan. Walaupun boleh membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi wala in sobartum, tapi hal yang paling baik itu tasarwana, idfa billati hiya ahsan, tolak yang jelek itu dengan kebaikan. Ini Pak dakwah. Tidak setiap orang yang ngobrolkan kejelekan kita kudu dibalas antep we, Pak. Sabab lamun sarwana sarwa gorengna, beak tanaga beak waktu. Gitu, Pak. Kesempatan. Wah, kamari kurban. Tas ieu mah aya nu koreta tangga teh dikirim daging. Sugan dikirim buntutna ku urang. Atawa suku kesempatan. Piraku terus-terus dikirim jadi koret keheuleun, Bu. Moal. Betul enggak? Si eta mah ku urang dipikang ewa tara dikirim di koretan sombong manehana mah tetep bager. Mudah-mudahan sikap baik membalas atas kejelekan yang kita terima dari dia jadi jalan hidayah. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Walaupun tadi secara hukum membalas itu boleh, termasuk mendoakan. Tapi gini Pak, terakhir, orang itu mengeluarkan apa yang ada di dalam. Lamun iya cai, naon dilebetna? TGM Pak, naon TGM teh? Tah gramin. Mun cai asak herang, keluarkan cai asak herang. Kalau di isian cai kopi, kopi. Kalau di isian cai susu, susu. Orang akan mengeluarkan apa yang ada di dalam. Orang yang menjelek-jelek kita, mendolim kita, tandanya dalam hatinya jelek. Piraku urang kudu ngaluarkeun nu sarua, berarti sarua mun di urang aya kahadean. Sekarang umat Islam Pak sedang resah. Di mana sekarang di Swedia, di mana Quran dijadikan bola ya Pak ya. Wah, geram Pak kita, geram luar biasa. Mun teu geram eueuh imanan. Tapi tidak setiap perbuatan begitu kita balas ayat nama kitab merekanya, apakah Injil apakah Taurat, nggak akan berpengaruh. Bawa Taurat bawa Injil cium. Wah, ini balasan paling hebat karena dalam hati kita ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang. Tidak selamanya Pak yang begitu-begitu mah justru itu mendandakan bahwa dirinya mungkin, mohon maaf, penganut agamanya, bahkan mungkin yang dia anutnya ajarannya juga jelek, iya kan? Makanya nggak perlu kita seperti, justru kalaupun mau kita tampilkan rahmatan lil alamin, dicium. Dan itu sudah dilakukan oleh saudara kita Pak di berbagai negara, karena kasus ini bukan yang pertama, itu hanya provokasi. Panas mah kudu, cemburu nak itu, ngambek mah kudu, tapi dalam tindakannya jangan sama. Karena urang mah dina hatena teu aya eta. Dalam hatinya di kita mah ada kebaikan. Makanya yang keluar juga yang baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.